turun. Suhu udah dari tadi pagi kita nyalakan minus 12, berarti inverternya radar visionnya berfungsi dengan baik. Solar panel juga ngisi. Oke, selamat datang lagi di channel Banteng Mas. Hari ini kita akan nge-review satu mobil Hilux yang baru kita selesai kerjakan. Ini dia mobilnya. Wow. Oke, ini Hilux kita kerjakan hampir 1 bulan lebih. Jadi kepotong libur lebaran kemarin, ya untungnya hari ini udah kelar dan tepat waktunya untuk di-deliver karena bapaknya juga udah daftar untuk kegiatan overland di kotanya, yaitu di Balikpapan. Nah ini kita happy banget karena bapaknya sangat baik dan mintanya juga terserah saya, kata dia. Jadi ya kita juga ketika customer terserah, kita tetap pasangkan yang sesuai fungsionalnya. Dan kita juga nggak keluar-keluar dari genre, istilahnya akibatnya ada barang-barang yang tidak perlu yang jadinya kemahalan. Nah, tentunya sesuai dengan kebutuhan overlandnya beliau, kita taruh dengan kita pasangkan barang-barang yang juga sesuai dengan kebutuhannya beliau. Nah, jadi ceritanya waktu itu kita pamerin dong Maxford baru keluar di mobil display Hilux kayak kita, kemudian saya kirimin ke beliau langsung, bro, saya udah kirim satu Hilux, udah berangkat dan 3 hari lagi nyampe Jakarta. Kemudian tolong dikerjakan seperti mobil itu dengan penambahan ini. Nah, kemudian langsung kita, wow Pak, merasa happy banget ya karena dari sini customernya bisa ngelihat dari foto dan video aja kalau Maxford memang kualitasnya cukup baik walaupun produk lokal ya, kita dengan itu makin yakin kalau produk lokal bisa bersaing dengan produk luar negeri. Nah, ini adalah customer Maxford yang pertama sebelum bahkan Maxfordnya di launching. Waktu itu kita baru bikin video kasarnya, jadi langsung dapet ini. Udah, singkat cerita, kita langsung ceritain apa aja yang dipakai. Nah, ini spesial dari sini, bapaknya ngefans banget sama King Shock. Jadi hampir di setiap mobilnya dia selalu pakai King Shock. Nah, ini kita pasangkan King Shock sesuai permintaannya. Nah, kemudian dari situ dia minta untuk tampilan mobilnya, bannya mau kelihatan keluar supaya mobilnya kelihatan lebih besar dan lebih gahar. Nah, kita pasangkan dengan metode race wheels yang MR101. Kita pasangkan di sini, jadi velgnya akan terlihat terlalu sederhana dengan warna polisnya. Kemudian kita lihat ada banyak varian warna kuning dari lampu dan dari TJM winch dan dari lampu TJM Narva itu warna kuning. Jadi kita cat warna kuning, kita coba-coba, wah ternyata keren, langsung kita pasangkan. Nah ini offsetnya keluar lumayan banyak dan lumayan banyak yang harus modifikasi di sisi ini karena nggak muat. Kita pakaikan 295/70/17 MT dari Open Country Toyo. Nah, kenapa Toyo? Karena chassis ini hanya ada di Toyo, jadi di merek lain dengan keterbatasannya kita ban sangat sulit didapat ukurannya, jadi kita hanya dapat ukuran ini dan menurut saya perfect. Kemudian dopnya kita pakai metode race wheels yang paling baru. Ini gayanya, ikonnya dia lebih gaya-gaya ke overland vintage kayak gitulah. Dia lagi ngincer gaya-gaya yang vintage-nya dia. Ya ini matching banget jadinya, warna kuningnya kita ambil, kita pasang di beadlock ringnya, kita pasangkan. Oke, lanjut. Kemudian ada spion. Nah ini spionnya kita pakai yang lebih besar dari Clearview Australia. Ini bisa dipanjangin. Nah ini kalau masuk gang yang kayak daerah-daerah Jakarta yang sempit, bisa beradu-aduan sama mobil lain nih kayaknya. Nah, tapi ini fungsinya supaya kita view ke belakangnya lebih besar karena di belakang kita bawa gendongan yang cukup lumayan besar dan blind spotnya lumayan banyak, jadi kita kasih dengan mirror yang lebih besar. Oke, semuanya elektrik, folding juga, ada stand-nya, that's it. Ya, jadi fungsi semua sama, hanya posisi lebih besar dan bisa dipanjangkan. Di atas ada roof rack, ada lampu, ini pakai Vision X yang Amber. Kemudian full step pakai jungle, bubar pakai jungle. Maxford. Nah, ini tendanya juga baru, kita belum pernah review. Ini pakai Darche yang rich back. Jadi ini yang paling baru, dia aluminium, hardcover untuk 2 orang, kebukanya dari belakang seperti ini.
naiknya bisa dari belakang dan cocok banget untuk Maxford karena ada tangga di belakang. Oke, sembari pengambilan video kita juga mau tes semuanya berfungsi dengan baik ya. Jadi ini kulkas dengan slide dari Maxford yang paling baru, ada locknya sekarang. Turun suhu udah dari tadi pagi kita nyalakan minus 12, berarti inverternya radar precision-nya berfungsi dengan baik. Solar panel juga ngisi. Oke, haus saya minum dulu. Minuman yang sehat atau yang bikin gendut? Minum yang sehat aja. Dingin banget, jadi kulkas berfungsi dengan baik, dingin. Nah, di sini Maxford juga apanya? Dia di sini ada sidebox lagi. Nah, ini ada untuk apa? Airnya. Yang posisi tanknya, kompresornya sekarang ada di sebelah sini karena kita mau mandi dengan Darce shower tent di sini, jadi ini untuk mandi. Kita bisa buka di sini, ada lampunya yang bisa langsung colok ke bagian colokan USB di bagian sini. Gitu. Jadi lampunya bisa nyalain dari situ, buka, kita bisa mandi. Ini tempat airnya. Biarkan pompanya belum kita pakai, jadi biarkan dia ngelot air dulu sampai dia mati. Nah, airnya udah nyala. Jadi ini tekanannya lumayan, jadi kita bisa mandi nih lumayan. Jadi pompanya lumayan kencang. Oke, jangan dibuang banyak-banyak nih air aqua. Kita tangki cuma satu dan itu hanya sebenarnya untuk air minum. Kalau di negara lain kan airnya bisa diminum. Kalau kita pakai air RO, kita bisa langsung pakai kan di sini. Oke, ini kita kasih selang. Air bisa dari pompa, bisa juga dari gravitasi. Ini kita kasih selang ini, tusuk aja. Kita bisa putar. Ini ada cangkir atau apa buat bikin kopi atau ngeteh. Ini air minum semua, bro. Ini bisa diminum. Nah, kalau dibuang-buang gini sayang air aqua. Oke, bukanya tinggal tekan, tarik lagi ya. Saya taruh di sini. Nah, kemudian ada oven DC. Semuanya ambil dari kelistrikan Revision. Bagian belakang. Bagian belakang ada kompartemen untuk penyimpanan alat-alat recovery atau apapun itu. Nah, ini karena ini dia di belakang dan dia lumayan bisa berdebu. Oke, tangga. Nah, kita coba ini lampu, jadi kita ada dua, di sini ada tombolnya, bisa kita matiin secara manual, kemudian ada warna kuning, ini semua ada di setupnya Maxford, jadi ada lampu di sini, dan itu ada 4 lampu LED segaris gini, gunanya, ini udah standarisasi dari Maxford, semua pemasangan kabel diupayakan serapi mungkin dengan kabel GLAN IP68, jadi nggak ada masuk air, kemudian, oke, ini kita close dulu. Nah, ini lampu kita pasang untuk belakang karena agak tinggi, harusnya kita bisa pasang di sini. Jadi kita pasangnya di samping. Kita bisa adjust.
miringannya. Ini pakai yang float. Ini juga lampu juga di sini. Kita pakai steady. Kita pasang di sini supaya dia bisa menerangin ketika malam. Oke. Nah, terus tangga. Nah, karena ini kita pakai Darche 270, ketika kita puter tangga kita belakang kita nggak perlu pakai, tapi ketika D270-nya muter, ini kan akan ketutup. Kita harus naik dari samping. Nah, si Reachback ini enak nih, dia bisa masuk dari belakang, bisa dari samping. Kalau dari samping kita tinggal taruh tangganya di sini. Oke. Oke, di dalam tenda ada pole ini. Ada ini. Jadi dia fungsinya supaya si tenda itu atasnya si fly seat-nya bisa langsung kenceng. Ya kita biar kalau hujan nggak ngumpul airnya. Sama dia juga. Udah ada 2 tas nih, jadi kita bisa pasang nih. Saya nggak tahu nih pasang di mana. Ini kayaknya dari sini sih diselip di samping atau di awning nih biasanya. Karena bisa masuk dari sini. Ini buat penyimpanan lagi. Jadi udah dapet. Oke, lagi produk terbaru kita selain Max Force ini, Reachback, kemudian tadi ada Revision, Spion Clear View. Nah, kemudian kita juga ada ini towing terbaru, ini TEC. Jadi TEC ini merek dari Australia. Dia ini ada indeks loadnya kita tempel di sini. Jadi dia pulling loadnya 3,5 ton dan indeks loadnya 350 kilo, sesuai 10%. Nah, ujungnya kita nggak pakai towball karena bahaya. Karena kita untuk narik kita harus pakai soft shackle di sini. Jadi lebih kuat, lebih pasti. Karena kalau kita kasih towball, banyak kan orang ikatnya langsung ke towball, itu menjadi bahaya. Sini ada bracket buat taruh, misalnya bawa trailer untuk lampunya kayak tule. Ini bisa ditempatin di sini. Kalau Australia punya kotak, kalau Eropa punya biasanya bulat. Tapi paling nggak ada penempatannya. Nah, bedanya towing ini sama towing kita yang sebelumnya, towing ini memang dikhususkan untuk mobil dengan sistem bug tray seperti ini, jadi dia posisinya lebih tinggi. Kalau kita pakai Hilux kan ada bumpernya, kalau kita beli yang plat number 1 lagi dia lebih rendah. Jadi posisi si towingnya akan ada di sini, kurang bagus. Nah, ini karena dia posisi udah tinggi, dia biar kelihatan lebih tinggi. Nah, ini yang HD. Di atas ini ada lagi yang lebih heavy duty lagi, tapi harganya nggak tahan. Ini udah cukup lah untuk 3,5 ton. Yang satu lagi kayak too much, karena kita nggak narik apa-apa yang terlalu berat di Indonesia, karena terlalu panjang juga kalau kita bawa trailer. Nah, ini rak bumbu. Ini ada tempat kompartemen penyimpanan buat kompor-kompor, peralatan masak, ya kan. Oh ya, kita Max Force desain dengan ini. Jadi ini seperti yang ada di grill mobil. Ini kita bisa copot. Jadi ini kita bisa lepas-lepas. Jadi kita bisa cabut ini, bisa lepas-lepas. Kita bisa pindah-pindahin atau nggak bisa pakai. Dan kita bisa pindah-pindahin sesuai dengan lubang. Ini persis klem yang ada di grill nih, jadi kita bisa copot. Oke, setelah itu Max Force ini beratnya kosongnya sekitar 500 kilo. Kemarin kita coba di Max Force kita dengan spring red pair 400 kilo turun. Begitu diisi barang lambat kacau, karena pair down adalah barang yang sangat sulit didapat dan terbatas. Ya, kita udah dapat all minimum. Akhirnya datang, kita pakai yang 600 kilo, makanya tingginya
Oke, nah paling tinggi spring rate dari All Minimum itu 600 kilo, kemudian ada yang 800 kilo itu dari Top Dog. Itu juga lagi incoming barangnya untuk spek-spek yang heavy load kayak gini lah. Nah mudah-mudahan dengan 600 kilo cukup bebannya, karena ternyata setelah kita pelajarin pun di Australia banyak kan juga Hilux ketika bawa beban dia agak begini, kemudian dibantu sama airbagman. Soalnya kalau beda 200 kilo takutnya mobilnya ketika dalam keadaan kosong tuh keras gitu loh. Jadi ini nanti kalau memang ketika di load dia masih turun, kita akan lengkapin dengan airbagman, jadi yang balon. Pengisian air kita bisa lakukan dari sini. Nah di sini kita harus, kalau kita pakai botol aqua atau apa, kita ngisinya agak susah, jadi kita mesti pakai pompa supaya bisa ngisi air ke sini. Karena kalau pakai botol aqua susah. Nah kalau di luar negeri tinggal colok dia ngisi. Oke, ini kelistrikannya Redark, kita bisa lihat baterai 95%. Kemudian ini masih ada matahari dikit jadi solar panel, tapi baterai tekor tuh dia turun ke bawah walaupun dia mengisi. Oke, ini kita lihat ya dia kecil banget, cuma 4 watt. Tapi udah terisi 73 watt hour hari ini. Ketika dijemur lumayan, ampere kecil banget tuh. Ini airnya. Nah ini kita bisa tahu suhu sekarang 33 derajat di luar. Baterai di depan nih cranking battery, starting battery ini 12,4 volt, yang di belakang 13,2 volt. Jadi kita bisa tahu semua kondisinya. Nah ini untuk si inverter ketika kita pakai kita bisa tahu output powernya berapa di sini. Oke, ini bisa buat nyalain lampu, nyalain semua, kita nyalain kompor semua, pompa kita nyalain semua. Kita akan mau lock, mau jalan, cup, mati semua. Oke, ini water levelnya yang udah diupdate dari Redark. Coba kalau kita gas dia naik ya. Nah, kita gas aja dia nggak naik tuh. Biasanya kalau alternator kan kita gas kan dia naik, jadi dia tahan tetap di situ. Jadi konsumsi mobil akan tetap sama aja. Di bagian belakang kita tambahkan sway bar Super Pro yang hasilnya sangat surprisingly